Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Murni Asih dari Prodi Pendidikan Guru Sekolah Dasar semester 5C. Saya akan mencoba menjelaskan tentang indikator-indikator keberhasilan MBS atau manajemen berbasis sekolah. Sebelum itu, kita harus tahu dulu apa itu MBS atau manajemen berbasis sekolah. Manajemen berbasis sekolah menurut para ahli. Yang pertama, manajemen berbasis sekolah dapat diartikan sebagai suatu proses kerja komunitas sekolah dengan cara menerapkan kaidah-kaidah otonomi, akuntabilitas, partisipasi, dan sustainability untuk mencapai tujuan pendidikan dan pembelajaran secara bermutu. Menurut Sudarwan Danim tahun 2007, indikator-indikator keberhasilan dari pelaksanaan MBS. Menurut Depdiknas, karakteristik yang harus dimiliki oleh sekolah sebagai indikator pelaksanaan dari MBS yang berhasil adalah yang pertama itu ada input pendidikan dan yang kedua ada proses. Untuk yang pertama itu input pendidikan terdiri dari memiliki kebijakan mutu. Secara formal, sekolah menyatakan dengan jelas tentang keseluruhan kebijakan, tujuan, dan sasaran sekolah yang berkaitan dengan mutu. Kebijakan, tujuan, dan sasaran mutu tersebut dinyatakan oleh kepala sekolah dan disosialisasikan kepada semua warga sekolah sehingga tertanam pemikiran, tindakan, kebiasaan hingga sampai pada kepemilikan karakter mutu oleh warga sekolah. Yang selanjutnya ada sumber daya tersedia dan siap. Sumber daya merupakan input penting dalam yang diperlukan untuk kelangsungan proses pendidikan di sekolah. Tanpa sumber daya yang memadai, proses pendidikan di sekolah tidak akan berlangsung secara memadai dan pada akhirnya sasaran sekolah tidak akan tercapai. Selanjutnya yakni poin C, memiliki harapan dan prestasi yang tinggi. Sekolah yang menerapkan MBS mempunyai dorongan dan harapan yang tinggi untuk meningkatkan prestasi peserta didik dan sekolahnya. Kepala sekolah memiliki komitmen dan motivasi yang kuat untuk meningkatkan mutu sekolah secara optimal. Untuk poin yang kedua itu ada proses yang terdiri dari yang pertama efektivitas. Proses belajar mengajar tinggi. Sekolah yang menerapkan MBS memiliki efektivitas proses belajar mengajar PBM yang tinggi. Hal ini ditunjukkan oleh sifat PBM yang menekankan pada pemberdayaan peserta didik. PBM bukan sekedar memorisasi dan recall atau penekanan pada penguasaan pengetahuan tentang apa yang diajarkan atau logos, tetapi lebih menekankan pada internalisasi tentang apa yang diajarkan, sehingga tertanam dan berfungsi sebagai muatan nurani dan hayati, serta dipraktikkan dalam kehidupan sehari-hari oleh peserta didik. Belajar yang efektif juga mengacu pada pilar-pilar pendidikan. Menurut UNESCO, yang pertama itu ada learn to know, yaitu belajar untuk mengetahui. Yang kedua, learning to do, yaitu belajar untuk melakukan. Yang ketiga, learning to live together, yaitu belajar untuk bermasyarakat. Yang keempat, learning to be,
yaitu belajar tentang apa yang bisa dihubungkan dengan kehidupan sehari-hari, serta ditambah dengan yang kelima, ada learning religi, yaitu belajar untuk memahami agama. Nah, dengan demikian, maka kegiatan pembelajaran akan dapat memiliki efektivitas yang tinggi. Selanjutnya adalah poin B, yaitu kepemimpinan sekolah kuat. Pada dasarnya, sekolah yang menerapkan MBS, kepala sekolah memiliki peran yang kuat dalam mengkoordinasikan, menggerakkan, dan mengoperasikan semua sumber daya pendidikan yang tersedia. Kepemimpinan kepala sekolah merupakan salah satu faktor yang dapat mendorong sekolah untuk dapat mewujudkan visi, misi, tujuan, dan sasaran sekolahnya melalui program-program yang dilaksanakan secara terencana dan bertahap. C. Pengelolaan yang efektif tenaga kependidikan. Sekolah dengan MBS memiliki pengelolaan tenaga kependidikan yang efektif. Tenaga kependidikan, terutama guru, merupakan jiwa dari sekolah. Sekolah hanyalah merupakan wadah, dan sekolah yang menerapkan MBS menyadari tentang hal ini. Selanjutnya yaitu ada poin D. Sekolah memiliki budaya mutu. Sekolah MBS memiliki budaya mutu yang memiliki elemen-elemen sebagai berikut. Pertama, atau poin A, informasi kualitas harus digunakan untuk perbaikan, bukan untuk mengadili atau mengontrol orang. Yang kedua, ada kewenangan harus sebatas pada tanggung jawab. Yang ketiga atau C, hasil harus diikuti penghargaan atau reward atau sanksi, punishment. Kemudian poin D, kolaborasi dan sinergi, bukan kompetisi, harus menjadi basis untuk kerjasama. Dan yang E, warga sekolah merasa aman terhadap pekerjaannya. Kemudian yang F, atmosfer keadilan fairness harus ditanamkan. G, imbal jasa harus padan dengan nilai pekerjaannya. Dan H, warga sekolah merasa memiliki sekolah. Poin yang selanjutnya dari proses, yakni adalah sekolah memiliki teamwork yang kompak, cerdas, dan dinamis. Sekolah dengan MBS yang memiliki teamwork merupakan karakteristik yang dituntut oleh MBS karena output pendidikan merupakan hasil kolektif warga sekolah, bukan hasil individual. Untuk poin yang selanjutnya, yakni dari proses itu ada sekolah memiliki kewenangan. Sekolah dengan MBS memiliki kewenangan sekolah, yaitu melaksanakan yang terbaik bagi sekolahnya, sehingga dituntut untuk memiliki kemampuan dan kesanggupan kerja yang baik. Untuk menjadi mandiri, sekolah harus memiliki sumber daya yang cukup untuk menjalankan tugasnya. Selanjutnya yakni ada poin G. Partisipasi warga sekolah dan masyarakat sekolah yang menerapkan MBS memiliki karakteristik bahwa partisipasi warga sekolah dan masyarakat merupakan bagian kehidupannya. Nah, hal ini dilandasi oleh keyakinan bahwa makin tinggi tingkat partisipasi, makin besar rasa memiliki, makin besar pula rasa tanggung jawab, dan makin besar pula tingkat dedikasinya. Untuk poin yang selanjutnya yakni H. Sekolah memiliki keterbukaan atau transparansi manajemen.
Keterbukaan atau transparansi dalam pengelolaan sekolah merupakan karakteristik sekolah yang menerapkan MBS. Keterbukaan atau transparansi ini ditunjukkan dalam pengambilan keputusan, perencanaan, dan pelaksanaan kegiatan, penggunaan uang, dan sebagainya, yang selalu melibatkan pihak-pihak terkait sebagai alat kontrol. Kemudian poin yang selanjutnya dari proses adalah sekolah memiliki kemampuan untuk berubah, baik psikologi dan fisik. Perubahan harus merupakan sesuatu yang menyenangkan bagi semua warga sekolah. Sebaliknya, kemapanan merupakan musuh sekolah. Tentu saja yang dimaksud dengan perubahan adalah peningkatan, baik yang bersifat fisik maupun psikologis. Artinya, setiap perubahan dilakukan, hasilnya diharapkan lebih baik dari sebelumnya. Untuk poin yang selanjutnya dari proses, yakni adalah sekolah melakukan evaluasi dan perbaikan juga berkelanjutan. Sekolah dengan MBS selalu melakukan evaluasi dan perbaikan secara berkelanjutan. Evaluasi belajar secara teratur bukan hanya ditujukan untuk mengetahui tingkat daya serap dan kemampuan peserta didik, tetapi yang terpenting adalah bagaimana memanfaatkan hasil evaluasi belajar tersebut untuk memperbaiki dan menyempurnakan proses belajar mengajar di sekolah. Untuk yang selanjutnya, yaitu poin K, sekolah responsif dan antisipatif terhadap kebutuhan. Maksudnya ini sekolah selalu tanggap atau responsif terhadap berbagai aspirasi yang muncul bagi peningkatan mutu. Poin L, yakni sekolah memiliki akuntabilitas. Akuntabilitas adalah bentuk pertanggungjawaban yang harus dilakukan sekolah terhadap keberhasilan program yang telah dilaksanakan. Akuntabilitas ini berbentuk laporan prestasi yang dicapai dan dilaporkan kepada pemerintah, orang tua siswa, dan masyarakat. Berdasarkan laporan hasil program tersebut, pemerintah dapat menilai apakah program MBS telah mencapai tujuan yang dikehendaki atau tidak. Poin yang selanjutnya yakni M, sekolah memiliki sustainabilitas. Maksudnya, sekolah yang efektif juga memiliki kemampuan untuk menjaga kelangsungan hidupnya, baik dalam program maupun penanganannya. Sustainabilitas program dapat dilihat dari berkelanjutan program-program yang telah dirintis sebelumnya dan bahkan berkembang menjadi program-program baru yang belum pernah ada sebelumnya. Selanjutnya ada poin N atau output ya. Sekolah yang memiliki output yang diharapkan. Output sekolah adalah prestasi sekolah yang dihasilkan melalui proses pembelajaran dan manajemen di sekolah. Pada umumnya, output dapat diklasifikasikan menjadi dua, yaitu output berupa prestasi akademik dan output yang berupa prestasi non-akademik.